Hai, Kembali lagi di Masa Ya Bu. ngobrol bareng ahli. Yeay. Sama Kuita Dan Nadia. Sekarang kita udah pinky banget nih. Pinky. Sebenarnya memperingati apa sih nih Pinky ini? Memperingati Breast Cancer Awareness Month. Asik. Bulan apa? Oktober ya? Bulan Oktober ini. Nah, udah kedatangan narasumber ciamik nih. Dari Love Pink ada Dr. Patsy. Saya Dr. Patsy S. Jatikusumo. Saya seorang dokter spesialis gizi klinik. Kebetulan sekali saya juga seorang survivor kanker payudara. Jadi saya sudah survive selama 12 tahun. Wah, keren sekali. Deh, bergelora. cantik sekali dokter. Seger banget. Kan tadi kita sudah menyebutkan Love Pink. Sebenarnya Love Pink itu apa sih, Dok? Oke. Love Pink itu adalah suatu yayasan yang terdiri dari anggotanya adalah semua penderita penyakit kanker payudara. Baik yang sudah remisi atau yang sudah sembuh ya kalau istilah awamnya, dan yang sedang berjuang untuk mencapai tahap remisinya. Ya, ada kayak kegiatan di Love Pink itu apa aja dok? Kayak Oke, terutama sekali visi sama misi Love Pink itu adalah memberi dukungan moral kepada para penderita agar mereka tetap semangat untuk mencapai stadium remisi ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga punya misi dan visi supaya pada tahun 2030 semua wanita yang ditemukan, pokoknya bukan semua wanita, semua penderita kanker payudara itu ditemukan tidak dalam stadium lanjut. Jadi semuanya harapannya ditemukan dalam stadium dini. Nah, itu yang agak susah mengenai awareness mengenai breast cancer-nya. Ya, jadi makanya yang kita jalankan utamanya adalah kita sosialisasi tentang deteksi dini kanker payudara. Berarti kita langsung masuk aja ya. Masuk. Nih. Ya, masuk. Oke. Kanker payudara itu gejala dan tanda awalnya gimana sih dok? Sebagai orang yang awam nggak tahu sama sekali nih. Oke. Sebenarnya ada banyak gejala, lebih dari 10. Tetapi ada 3 gejala utama yang membawa seorang penderita, terutama wanita, datang untuk minta pertolongan medis. Yang pertama adalah pada saat dia teraba benjolan pada area payudaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, keluar cairan bukan ASI. Jadi dia tidak masa menyusui tetapi keluar cairan baik dari yang bening sampai yang berupa darah atau nanah dari puting. Yang ketiga adalah ketika dia menyadari bahwa putingnya makin lama makin tertarik ke dalam. Itu yang paling sering, yang paling menakutkan untuk wanita ya, sehingga dia pergi untuk mencari pertolongan medis. Kalau gejala lainnya macam-macam. Ada yang kulitnya menjadi kemerahan terus-menerus, mengelupas terus-menerus. Jadi disangka itu alergi sesuatu. Ternyata itu salah satu dari gejala kanker juga. Gitu. Kemudian tampak kulit di payudara itu berubah seperti menjadi jeruk yang udah lama di kulkas jadi agak berkerut. Nah, itu suatu tanda juga ya, awal dari kanker payudara. Kalau rasa nyeri atau rasa sakit itu sangat jarang. Karena biasanya rasa sakit atau rasa nyeri itu biasanya sudah di stadium 4. Karena sudah begitu besar benjolannya sehingga menekan saraf-saraf di sekitarnya. Iya. Berarti yang biasa ditemukan berarti saat orang udah keburu nyeri gitu ternyata udah. Iya, betul. Jadi keburu nyeri, payudaranya itu luka, baru dia minta pertolongan. Dan itu biasanya sudah terlambat ya untuk pertolongan medis yang dini. Sebenarnya kalau ngomongin benjolan kan memang menakutkan ya dok. Betul. Itu sudah pasti kanker atau bukan dok? Tidak. Jadi hanya 20% dari benjolan tersebut yang ternyata benar-benar kanker. Jadi jangan takut. Caranya bagaimana? Kita harus memeriksakan ke tim medis, ke dokter. Biasanya kita pergi ke dokter bedah atau bedah onkologi. Kemudian dokter bedah onkologi itu akan memeriksa ulang ya, mulai dari anamnesis, menanyakan apa yang dirasakan, gejalanya bagaimana, berapa lama sudah terjadi gitu. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang, biasanya berupa USG payudara atau mamografi untuk menunjang betul atau tidak diagnosisnya. Tetapi yang paling memastikan adalah dengan melakukan biopsi pada benjolan tersebut.
Itu. Jadi kita bisa lihat di bawah mikroskop benar-benar nyata atau tidak ada sel kankernya. Kalau memang ada sel kanker, baru kita dinyatakan positif penderita kanker. Kalau tidak, dia hanya berupa benjolan mungkin tumor jinak yang lainnya. Oke. Iya. Jadi sebenarnya jangan langsung takut kalau Iya. ada benjolan. gitu ya, Dok, ya. Karena cuma 20% yang positif kanker. Oke. Itu ada ini nggak sih dok, apa hubungannya dengan genetik gitu nggak sih si kanker payudara itu? Kalau kanker payudara memang berhubungan dengan genetik ya. Oh gitu. Iya, bahkan sekarang sudah ada pemeriksaannya untuk mengetahui bahwa ini genetik atau bukan. Oh, Iya. dari si kankernya itu. Ya, Oh. jadi misalnya saya menderita kanker payudara, kemudian saya ingin tahu anak perempuan saya ini penderita ada genetik nggak? Mm-mm. Ada kemungkinan lebih besar nggak untuk dia menderita kanker payudara? Oke. Itu bisa diperiksa di lab, namanya pemeriksaan BRCA1 dan BRCA2. Oke. Jadi tujuannya bukan untuk nakut-nakutin, Iya. tetapi untuk kita lebih aware. Mm-mm. Jadi dari dini kita mengajari bahwa kamu ada potensi yang lebih besar Mm-mm. timbul kanker payudara kalau kamu tidak berhati-hati dengan pola hidup kamu. Intinya sih harus hidup sehat. Ya. Iya, betul. Untuk mencegah itu semua. Heeh. Nah, kanker payudara sendiri apakah ada rentang usianya untuk penderita yang mengalami kanker itu? Oke, kalau zaman saya sekolah dulu 30 tahun yang lalu ya, selalu dikatakan ini penyakit orang tua gitu di atas Iya, 50 tahun. Betul. Tetapi ternyata semuanya sekarang udah bergeser. Banyak sekali anggota LAVPING itu di bawah umur 40 tahun. Bahkan ada yang di bawah 30 tahun. Sekitar 1-2%. Jadi artinya kan memang penyakit ini sudah bergeser ke usia yang lebih muda. Karena memang pemicunya juga mungkin lebih banyak. Lebih banyak. Iya. Di LAVPING sendiri ada yang usia remaja gitu nggak dok? Remaja sih kita nggak ada ya kalau anggota. Tapi kalau yang umurnya 25 tahun ada. Wah, 25 tahun. Iya. Mudah sekali. Iya. Iya. Tadi kan dokter udah menyebutkan soal pemeriksaan lewat medis ya. Ada Iya. nggak sih yang bisa kita lakukan dari rumah gitu? Oke. Jadi sebenarnya deteksi kanker payudara itu paling mudah dan paling murah. Karena bisa dilakukan sendiri tanpa keluar biaya transport, tanpa harus ke tempat medis untuk memeriksa. Ya, namanya sadari. Periksa payudara sendiri. Ini bisa dilakukan wajib setiap bulan. Biasanya hari ke-7 sampai hari ke-10 dari menstruasi pertama. Jadi misalnya kita mens tanggal 1. Jadi tanggal 7, tanggal 10 kita lakukan sadari setiap bulan. Jadi nggak ada pengaruh hormon gitu ya dok? Iya, karena pada saat itulah payudara kita itu paling nyaman untuk diperiksa sadari dan paling mudah ditemukan benjolan kalau memang ada, paling mudah teraba. Ya, yang paling penting dari sadari ini adalah dilakukan terus-menerus continue. Jadi jangan melakukan sadari, saya lakukan bulan Januari, kemudian saya lakukan lagi bulan April, kemudian saya lakukan lagi bulan Desember. Itu biasanya suka terlambat. Oh, Ya. secepat itu dok? Ya, karena kita harus lihat perubahan itu dari bulan ke bulan baru kita bisa menemukan dini. Oh, perubahannya itu Ya, yang kita Harus rutin ya. guys. Ya. Jadi bulan Januari oke, mungkin bulan Februari sudah mulai tidak oke. Tapi kita sudah mulai lihat, oh kok lebih bengkak ya gitu. Tapi kita mungkin masih lebih abai. Bulan Maret kita sudah lebih teraba. Oh ini kok benar-benar teraba, ternyata ada benjolannya. Bulan April tetap masih ada benjolan, kita jadi yakin. Tapi kalau kita lost gitu, kita dari Januari kemudian kita baru periksa Mei lagi, ya kita kehilangan momen yang paling penting untuk menemukannya secara dini. Progresif apa enggak? Ya, jadi harus continue, harus konsisten dan tepat. Oke. Nanti kita tunjukin ininya ya, grafiknya guys, cara sadari kayak gimana. Harusnya udah banyak orang yang tahu ya, karena ini benar-benar umum sekali. Bahkan pas mandi bisa dilakukan. Iya, betul sekali. Gitu. Nah kan kalau muncul benjolan itu tuh kayak ada apa aja, kayak suka aduh apa nih kayak gitu dok. Nah, Oke. itu gimana caranya biar nggak overthinking gitu dok? Oke, jadi selain dilakukannya sadari yang bisa dilakukan setiap bulan di rumah sendiri, sebaiknya kita juga melakukan sadanis, Sadaris. periksa payudara klinis.
secara klinis. Jadi kita pergi ke tempat medis, baik itu ke rumah bidan atau sampai ke rumah sakit untuk memeriksakan payudara kita 1 atau 2 tahun sekali. Kalau kita beresiko tinggi, lebih baik setiap tahun. Tapi kalau kita termasuk golongan yang resiko rendah, boleh 2 tahun sekali. Nah di situ karena terus terang perabaan awam dengan perabaan tenaga ahli medis itu pasti berbeda. Jadi dia bisa menindaklanjuti dengan cepat ya. Sekalian aja lah ya medical check up. Iya, betul sekali. Gitu, asam urat, kolesterol gitu enggak? Iya, betul. Jadi ini yang salah satu mindset yang ingin saya ubah dari ibu-ibu dan para kaum muda semua. Jadi pada waktu kita berulang tahun, kita jangan minta benda saja pada suami, pada orang tua ya, tapi kita juga minta yang paling berharga justru dalam kehidupan kita, yaitu kesehatan. Jadi kita bisa minta, saya minta hadiah check up, general check up. Voucher. Gitu. Ya. Dan itu juga suami, Bu. Itu juga seharga sepatu mahal, seharga tas mahal ya gitu. Betul. Tapi kan itu betul-betul membuat kita lebih sehat. Kalau kita tidak mungkin cantik kalau tidak sehat. Ya sebenarnya ya, karena pada takut itu sih ya Dok, pasti untuk periksa tuh. Takut ntar ada apa-apa malah jadi kepikiran. Tapi untuk kanker payudara sendiri harus diingatkan faktanya bahwa jika ditemukan secara dini maka bisa sembuh sampai 95%. Tapi kalau ditemukan pada stadium lanjut atau stadium 4, maka angka harapan hidup itu tinggal 20-30%. Oh, jauh ya? Ya. Dan pengobatannya juga sangat berbeda. Lebih lama, lebih menyakitkan, dan pastinya lebih mahal. Mahal. Kompak ya. Ngomongin mahal. Iya. Sekarang kecil-kecil periksa daripada langsung mahal gitu. Yang mau ulang tahun kadonya medical check up ya. Saya. Oke, obrolan di segmen ini mungkin segitu aja. Kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Itu minggu depan sih. Oke. Cuman sekarang syutingnya. Oke, sampai bertemu.